bagaimana membangun sebuah pernikahan yang kuat, ya, mengingat bahwa zaman sekarang pernikahan begitu rapuh, sehingga disitulah iblis terus bekerja untuk menciderai akan pernikahan kita dengan banyak hal yang kemarin minggu sudah saya sampaikan, bahwa iblis menghancurkan pernikahan Kristen dengan ia menciderai akan kerohanian dan kuasa doa kita, yang mana kasih karunia Tuhan itu tidak akan turun ya, jikalau kehidupan suami istri mereka tidak hidup bijaksana, tidak pengertian satu dengan yang lainnya. Dan iblis pun juga menciderai kesaksian kita ketika kehidupan keluarga juga tidak selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan memberikan beberapa hal praktis yang tentu itu bisa kita contoh, kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang belum menikah, ini pun juga menjadi pelajaran buat Anda di kemudian hari. Ya, bagaimana membangun pernikahan yang kokoh dan kuat sehingga iblis tidak menciderai pernikahan kita. Ada 4 gaya hidup rohani di dalam pernikahan. Yang pertama adalah bahwa masing-masing bertumbuh secara individual. Masing-masing bertumbuh secara individual. Nah, maksudnya bagaimana? Ketika saya menikah dengan istri saya ini, Tuhan persatukan 2 pribadi yang berbeda menjadi satu. Ketika kami disatukan dalam sebuah pernikahan kudus, saya pun juga memiliki satu kehidupan, istri saya juga punya kehidupan dengan Tuhan. Ada segitiga yang bisa dilihat, ya. Ya. Kehidupan suami istri di dalam hidup mereka pasti mereka ada namanya komunikasi. Ya, komunikasi antara suami dengan istri. Namun jangan salah, perlu bahwa suami istri itu juga melakukan komunikasi dengan Tuhan. Ya, jadi suami istri kemudian mereka melakukan komunikasi dengan Tuhan. Ya. Baik istri maupun suami, mereka harus bertumbuh secara pribadi. Jadi ketika saya dipersatukan dengan istri saya, besi menajamkan besi. Kebiasaan-kebiasaan buruk saya dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk dari istri itu mulai diasah. Hal yang buruk di dalam diri saya mulai dikikis. Oleh karena istri yang seringkali mungkin ngomong, ya, bicara, menegur karena ada hal-hal yang tidak benar yang saya lakukan. Demikian pula saya pun juga menegur istri saya ketika istri saya melakukan hal yang tidak tepat. Nah, dua-duanya ini terus bertumbuh. Bertumbuhnya sama, yaitu ke arah Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika suami istri sama-sama bertumbuh ke arah Kristus, maka suami istri mereka akan hidup dengan damai sejahtera karena di situ ada buah-buah Roh Kudus. Ya, ada buah-buah Roh Kudus dan itulah yang melingkupi di dalam keluarga. Coba Anda bisa bayangkan bagaimana ketika dalam keluarga bukan buah-buah Roh Kudus yang ada, tetapi keinginan daging yang ada. Ada satu ayat di dalam
Galatia pasal 5 ayat yang ke-20. Ya, Galatia 5 ayat 20 dan 21. Penyembahan berhala ini berbicara tentang keinginan daging telah nyata, yaitu penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Coba kalau di dalam keluarga yang ada karakter seperti ini, di situ ada penyembahan berhala, ada sihir, perseteruan, kepentingan diri sendiri, percideraan, ada roh pemecah di situ. Coba Anda bisa bayangkan bagaimana kalau kehidupan keluarga kita di dalamnya, ya di dalamnya ada roh-roh macam itu. Ya, roh pemecah, kebencian itu ada di dalam keluarga itu. Apalah jadinya? Ya, saya kira itu sebuah kehancuran yang akan terjadi. Tetapi ketika seseorang dia bertumbuh secara individu kepada Tuhan, suami juga bertumbuh dalam Tuhan, istri bertumbuh dalam Tuhan, maka segala keinginan daging itu mulai digilas, mulai dikikis, mulai hancur, dan Tuhan gantikan, yaitu dengan Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, yaitu di dalam keluarga akan ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, dan tidak ada hal-hal yang menentang hal-hal itu. Anda bisa membandingkan bagaimana keluarga yang A adalah keluarga yang diliputi tadi roh amarah, roh kebencian, roh pemecah, kedengkian ada dalam keluarga itu. Apa jadinya dibanding dengan ketika keluarga di dalamnya itu ada buah-buah roh ini, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera dan kesabaran dan lain sebagainya. Anda bisa bayangkan bagaimana kondisi keluarga itu. Tetapi hal seperti ini tidak serta-merta langsung bisa. Pribadi lepas pribadi, baik istri maupun suami, mereka harus bertumbuh. Ya, bertumbuh ke arah Kristus. Kalau mereka nggak bisa bertumbuh ke arah Kristus, ya tidak akan pernah bisa. Karena apa? Keegoisan itulah yang melingkupi mereka. Karena sesungguhnya medan tempur pernikahan itu adalah keegoisan kita. Ya, medan pertempuran di dalam pernikahan itu adalah keegoisan kita. Coba, mengapa kita bertengkar dengan suami, mengapa kita bertengkar dengan istri? Karena sama-sama mempunyai namanya keegoisan, pengen menang sendiri. Keegoisan ini menjadi medan tempur pernikahan. Kalau seseorang tidak bisa menguasai akan keegoisannya, yaitu tadi roh percideraan, amarah, kedengkian, perpecahan itu yang akan terjadi. Tapi ketika orang-orang yang ada di dalamnya, suami istri, mereka bertumbuh secara individu kepada Tuhan, maka hal-hal semacam ini akan digilas, akan dikikis, dan Tuhan akan ganti. Karena di dalam dirinya, baik suami, baik istri, ada buah-buah Roh Kudus yang akan menghasilkan kasih, menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan sukacita. Kasih itu adalah sikap
tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mengorbankan orang lain demi kepentingan kita sendiri. Perceraian terjadi. Kemudian di situ ada anak. Anak ditanyai sama orang tuanya, kamu mau ikut papa atau ikut mama? Anak yang, saya membaca artikel, anak yang ditanyai seperti itu, sebenarnya anak itu diperhadapkan dengan sebuah situasi. Kamu akan potong tanganmu atau kamu potong kakimu. Pilih salah satu. Itu sebenarnya hal seperti itu. Ketika anak diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan seperti itu, mau ikut papa atau mama, anak itu sedang diperhadapkan, kamu potong sendiri kakimu atau tanganmu. Ini sesuatu yang sulit, dan semua itu adalah karena apa? Keegoisan orang tua. Memang medan tempur pernikahan itu adalah keegoisan kita. Tanpa Tuhan, Anda akan berinteraksi sebagai dua orang yang egois, yang masing-masing akan berusaha memperoleh haknya dan berpusat pada diri sendiri. Sehingga tidak bertumbuh dalam perkara-perkara rohani, itu akan mengakibatkan menguatnya keinginan daging yang akan memperbesar masalah-masalah di dalam pernikahan. Maka baik suami atau istri, dua-duanya harus bertumbuh ke arah Kristus. Jadi jangan sampai mama kamu di rumah aja deh, udah papa saja. Enggak. Atau sebaliknya, udah papa aja di rumah, mama yang ke gereja, papa yang setia. Enggak. Dua-duanya. Sebab kalau dua-duanya tidak seimbang, tidak searah ke situ, itu enggak akan pernah sampai kepada Kristus. Yang satu tetap kerdil, yang satu ke atas, yang satu suka pelayanan, yang satu menghambat. Makanya dua-duanya itu harus bertumbuh secara individu ke hadapan Tuhan. Nah, pernikahan ini memang seperti itu. Jadi tidak boleh hanya satu bertumbuh, yang lain tidak. Suami bertumbuh, istri tidak. Enggak bisa begitu. Dua-duanya harus bertumbuh di dalam hal-hal rohani. Harus mengerti dan memahami. Makanya ada orang yang berkomentar ketika seorang pria mengikuti pria sejati. Yo, jangan yang prianya yang sejati, wanitanya juga bijak. Makanya diikutkan wanita bijak. Kalau prianya sejati, wanitanya tidak bijak, hancur. Teori-teorinya hancur. Karena apa? Wanitanya tidak bijak. Juga sebaliknya, wanita bijak dia ikuti, tapi laki-lakinya sontoloyo gitu ya. Ya, itu akan tetap membuat masalah-masalah yang baru. Makanya itu perlu dua-duanya itu seimbang. Ya, seimbang, mengarah ke Kristus. Dan secara individu, setiap orang Kristen, suami istri harus bertumbuh. Tidak boleh salah satu, harus dua-duanya. Karena besi menajamkan besi, baja menajamkan baja, orang menajamkan sesamanya. Saya semakin tajam dengan istri saya, artinya kerohanian saya semakin meningkat ketika ada istri saya. Demikian pula istri saya ketika saya lelah, Pak ayo Pak berdoa. Saya diingatkan, oke, kita berdoa sama-sama. Demikian pula dengan istri ketika dia lelah, ayo Mah kita doa sama-sama. Itu saling mengingatkan. Jadi membangun pernikahan yang kokoh, gaya hidup yang pertama adalah setiap kita harus bertumbuh secara pribadi di hadapan Tuhan. Yang setia jangan hanya yang suami, yang setia jangan hanya istri. Yang setia siapa? Dua-duanya. Tidak boleh hanya salah satu, nanti jomplang.
Ya, enggak imbang, enggak bisa bertemu di titik yang sama, dan titik yang sama dalam pernikahan Kristen itu adalah Kristus. Ketika suami istri berjumpa dalam titik yang sama di dalam Kristus, maka tadi area-area keegoisan kita mulai dikikis, dan Tuhan akan menggantikan dengan namanya buah-buah Roh Kudus. Coba dalam keluarga kalau ada ini, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran, kemurahan, dan itulah yang melingkup dalam keluarga. Itulah surga di dalam dunia, di dalam keluarga kita. Poin yang kedua, ya, bagaimana membangun pernikahan yang kuat dan kokoh. Yang kedua adalah mendoakan pasangan Anda. Dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hendaklah engkau saling mendoakan. Suami istri harus saling mendoakan. Sebenarnya poin 2 dan 3 itu hampir sama. Poin yang ketiga langsung aja, poin yang ketiga. Poin ketiga adalah berdoa dengan pasangan. Ya, berdoa dengan pasangan dan kemudian mereka saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Pernah nggak kita berdoa dengan pasangan kita? Gandengan tangan terus berdoa. Pernah nggak kita? Pernah? Kadang ya, suami itu kan nggak mau. Ada pula mungkin istri yang tidak mau berdoa bersama bergandengan tangan karena takut dihakimi. Ya. Coba seringkali kalau orang berdoa, Tuhan, aku berdoa untuk suamiku Tuhan, supaya dia panjang, sabar, tidak pemarah. Bojone yang sampingnya loh. Tidak pemarah, oh Tuhan, berikan roh kelemah lembutan buat suami saya supaya dia tidak nganyel ke hati. Tuhan, banyak permintaan. Suaminya ada di sampingnya, mendengar terus. Nah, itulah yang seringkali membuat aku ngapain berdoa dengan istriku. Ketika aku berdoa gitu terus, ya. Masih banyak hal-hal yang kurang di dalam diri saya. Nah, itulah yang seringkali membuat kita ogah, nggak mau untuk kita berdoa dengan pasangan, ya. Tapi saudara dikasih Tuhan, dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16, hendaklah kamu saling mendoakan. Suami istri harus saling mendoakan. Tentu doanya adalah doa yang yang baik. Ada enggak doa yang tidak baik? Ada enggak doa yang tidak baik terhadap pasangan kita? Kalau mereka tidak saling mengasihi, tidak saling mencintai, pasti doanya tidak baik. Tuhan, mengapa enggak dipanggil-panggil sih, gitu ya. Kalau enggak saling mengasihi, tapi kalau orang saling mengasihi, mereka akan berdoa, mendoakan pasangannya dengan baik, dengan setia. Mulai belajar untuk seperti itu, ya, duduk mungkin di kasur, di tempat tidur, doa dengan pasangannya. Pegang tangan, gak usah malu-malu, wong istrinya sendiri, ya kan, pegang tangan, berdoa, bersehati dengan mereka, dengan pasangan kita. Tentu yang punya pasangan, yang punya suami dan punya istri, doa bersama-sama. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Ya, amin Bapak Ibu.
Yang ketiga, berdoa dengan pasangan. Ya. Tadi seringkali kita ogah berdoa dengan dia, mendingan aku kan bisa berdoa seorang diri. Bisa bebas mengungkapkan, tapi kalau berdoa dengan pasangan, aduh, jangan-jangan nanti aku dihakimi, jangan-jangan aku mendengar kata-kata yang tidak enak dengan apa yang ada padaku. Gak usah takut, ya. Nah, itu seringkali menjadi penghalang. Di dalam Matius pasal yang 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kesepakatan tertinggi itu mungkin bukan di gereja, bukan kita, tapi kesepakatan tingkat tinggi itu adalah suami dan istri. Mengapa demikian? Suami istri itu dipersatukan oleh Allah. Mereka itu menjadi satu daging. Bukan hanya jiwa, perasaan, kehidupan sehari-hari yang menjadi satu, tapi fisik pun itu menjadi satu. Itu makanya itu sebuah kesepakatan tertinggi. Itu adalah di dalam hubungan antara suami dan istri. Sehingga ketika suami istri bersepakat bersama-sama, wey, saudara, itu tadi, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bapak Ibu memiliki kesepakatan tertinggi itu adalah ketika ada suami dan istri yang mereka itu bersehati. Jadi peluang keterkabulan sangat tinggi adalah doa suami dan istri. Saya ulangi, peluang terkabulnya doa kita sangat tinggi itu adalah doa suami dan istri. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Karena kesepakatan tertinggi itu ada di dalam hubungan antara suami dan istri. Jadi peluang itu sangat tinggi. Jadi jangan malu-malu untuk kita berdoa dengan pasangan kita, dengan istri kita dan suami kita. Gandeng tangan, doa sama-sama. Kita akan berdoa ini masalah keluarga, masalah ini dan lain sebagainya. Di hadapan Tuhan ini kesepakatan tingkat tinggi. Jadi jangan abaikan itu. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, ada manfaat doa bersama antara suami dan istri. Yang pertama adalah bahwa itu membuat kesadaran yang lebih kuat akan hadirat Tuhan. Ya, Matius 18 ayat 20, sebab di tempat dua atau tiga orang berkumpul bersama dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dua tiga orang berkumpul, di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Jadi ketika suami istri Anda berdoa bersama-sama, rasanya itu lebih gereng. Lebih gereng itu bukan karena suami dengan istri, bukan, tapi rasanya hadirat Tuhan itu begitu kuat ketika Anda berdoa dalam pasangan suami istri. Itu manfaat doa bersama. Yang kedua, memberi kesempatan berbagi beban dan tidak merasa sendirian. Galatia pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi
hukum Kristus. Ketika kita bersama-sama berdoa dengan suami istri, maka sebenarnya kita sedang mengungkapkan, mengeluarkan beban. Beban suami dikeluarkan, beban istri dikeluarkan, dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi beban kita itu bisa lepas. Kita bisa berbagi beban dan tidak merasa sendirian dengan masalah yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, menolong kita memperoleh perlindungan Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. 2 orang yang bepergian bersama dapat menangkis serangan, tetapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu, sulit diputuskan. Ya, sulit diputuskan. Suami istri yang berdoa. Kemarin saya sampaikan bagaimana iblis itu terus mencerca, menyerang akan keluarga-keluarga Kristen. Tetapi ketika suami istri, mereka itu berdoa bersama-sama. Wow. Kalau saya berperang dengan seorang diri, tembak, sementara di belakang ada musuh. Mungkin di depan saya bisa menembak musuh, tapi dari belakang saya bisa ketembak dan saya mati. Tapi ketika suami istri yang berdoa, saya berikan contoh istri saya kesini aja. Berikan contoh sini, ya. Saya berikan contoh, ini gambaran dari dalam pengkhotbah tadi. Ke atas ini istriku. Kamu hadap ke timur, ya. Ke timur, ya. Kalau saya ke sana, saya pasti bisa ditembak dari belakang. Saya bisa mati, dipanah dari belakang. Tetapi ketika istri saya ke sini, hadap ke timur, saya ke sini. Nah, saya bisa menembak sana, saya bisa menghindari sana, dan istri saya bisa melindungi punggung saya, dan dia bisa menyerang dari sana. Itulah fungsinya suami istri ketika mereka berdoa bersama-sama. Itu luar biasa, saling melindungi. Suami melindungi istri, istri juga melindungi suami. Itu dengan punggung yang begini, ini menjaga luar biasa. Punggung saya tidak akan pernah kena serangan karena di dalam perlindungan istri saya. Makasih istriku. Paham Bapak Ibu ya? Itulah fungsinya bagaimana kita berdoa bersama, menolong kita memperoleh perlindungan. Memperoleh perlindungan. Oke, kemudian yang terakhir, bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang kuat. Yang terakhir adalah belajar firman bersama-sama. Kitab Taurat ini dalam Yosua pasal pertama ayat 8. Kitab Taurat ini tidak boleh jauh dari mulutmu, tetapi kamu harus merenungkannya siang dan malam supaya kamu dapat sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian kamu akan membuat jalanmu berhasil dan kamu akan beruntung. Suami istri, bagaimana kita memperkokoh pernikahan kita, berbagi firman bersama, belajar firman bersama-sama. Nah, contohlah seperti ini. Andai kata nanti Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu bisa bincang-bincang dengan suamimu, dengan istrimu, apa sih yang kamu dapatkan dari ibadah sore hari ini. Kita bincang-bincang, saya seringkali kalau dengan istri saya, ketika dia khotbah, ketika saya khotbah, kalau saya khotbah jarang, tapi ketika dia khotbah seringkali kami sharing. Malam, pagi, kami hanya di kamar berdua, kita sharing firman Tuhan. Maksudnya seperti ini, pengalaman-pengalaman hidup itu disaringkan bersama-sama, itu menguatkan. Apa yang dia tidak tahu, saya berikan masukan. Oh, gini loh caranya. Maksudnya itu seperti ini. Ya, ketika kita belajar firman bersama-sama, itu akan membangun tadi. Kita bisa bertumbuh ke arah Kristus. Istri saya bertumbuh, saya juga bertumbuh. Ketika saya belajar firman, makanya suami istri mesti belajar firman, berbagi firman bersama-sama.
Sekali lagi penghambat adalah karena seringkali kita itu malu. Lalu dengan suami, dengan istri kok malu? Enggak perlu malu, kita belajar. Belajarlah firman bersama-sama. Diskusi firman Tuhan. Ini akan menolong baik suami dan istri untuk mereka bertumbuh ke arah Kristus. Berfirman, belajar firman bersama-sama. Ya, ketika Bapak Ibu di rumah baca firman Tuhan, baca renungan, ada sesuatu yang menarik, oke, diskusikan dengan suamimu, dengan istrimu. Ini sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Di sini ketika kita mendiskusikan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kamu dapat sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian, kamu akan membuat jalanmu berhasil dan kamu akan beruntung. Hidup kita suami istri diterangi oleh firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika suami istri tahu kebenaran firman Tuhan, ibaratnya setara, seimbang. Itu kalau berjalan itu enak. Suami ngerti firman Tuhan, istri juga ngerti firman Tuhan, bisa diskusi bersama, itu enak. Makanya teruslah belajar, diskusi firman Tuhan, berbagi firman Tuhan dengan suami, dengan istri. Ini hal-hal yang sederhana tapi sangat penting untuk kita lakukan. Ya, 4 hal ini kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya yang kita rindu pernikahan kita kuat dan kokoh. Yang pertama, masing-masing individu harus bertumbuh. Suami istri harus bertumbuh. Jangan salah satu, jangan. Tapi dua-duanya harus bertumbuh. Yang kedua, doakan pasanganmu. Yang ketiga, berdoa dengan pasangan. Dan yang keempat adalah berbagi firman bersama-sama. Bapak Ibu, ini sulit apa enggak ini? Sulit enggak? Sangat-sangat mudah. Tapi ini sangat membangun akan iman kita di dalam Tuhan untuk membangun pernikahan Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua.